seorang desainer grafis muda bernama Rian. Dia bukan lulusan universitas ternama, bukan anak orang kaya. Rian hanya bermodalkan bakat, kerja keras, dan mimpi besar. Rian selalu datang paling pagi dan pulang paling malam. Dia menuangkan seluruh kreativitasnya dalam setiap desain yang dibuat. Hasilnya, klien-klien puas, bos-bos senang, dan nama Rian mulai dikenal di kalangan agensi. Tapi, kesuksesan Rian tidak datang tanpa rintangan. Ada Maya, seorang desainer senior yang merasa tersaingi. Maya sudah lama berkecimpung di dunia periklanan, tapi namanya tidak pernah benar-benar bersinar. Dia iri dengan bakat dan popularitas Rian. Lihat, si anak kemarin sore itu mulai sok jago, mentang-mentang desainnya disukai, lupa sama senior. Paling juga hasil nyontek, mana mungkin dia bisa mikir sendiri. Kata-kata itu dilontarkan Maya di belakang Rian, tapi sengaja dikeraskan agar terdengar. Rian mendengar semua itu. Dia tahu, dia sadar. Tapi, dia memilih untuk fokus pada pekerjaannya. Dia tidak ingin terlibat dalam drama kantor yang tidak penting. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia pantas berada di sini. Tapi, Maya tidak berhenti di situ. Dia mulai menyabotase pekerjaan Rian, menghapus file desain, memberikan informasi yang salah, bahkan menyebarkan rumor tentang Rian di kalangan klien. Rian merasa tertekan, terpojok. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia sudah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap saja ada orang yang ingin menjatuhkannya. Dia mulai meragukan dirinya sendiri, meragukan bakatnya, meragukan mimpinya. Suatu hari, saat Rian sedang mengerjakan proyek besar untuk klien penting, Maya sengaja menghapus seluruh file desainnya. Rian panik, dia mencoba mencari cara untuk mengembalikan file tersebut, tapi semuanya sia-sia. Rian merasa hancur. Proyek ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan dirinya, tapi sekarang semuanya hilang. Dia tahu, dia akan dipecat. Dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, Pak Budi, sang kepala agensi, datang menghampirinya. Rian semakin ketakutan, dia yakin Pak Budi akan memarahinya. Tapi, Pak Budi justru menatap Rian dengan tatapan lembut. Dia berkata, "Rian, saya tahu apa yang terjadi. Saya tahu siapa yang melakukan ini." Rian terkejut. Bagaimana bisa Pak Budi tahu? Pak Budi melanjutkan, "Saya sudah lama mengamati kalian berdua. Saya tahu kamu bekerja keras, dan saya tahu Maya iri denganmu. Saya punya bukti yang cukup untuk memecat Maya, tapi saya tidak akan melakukannya." Rian bingung. Kenapa Pak Budi tidak memecat Maya? Pak Budi tersenyum, "Saya ingin memberikan Maya kesempatan kedua. Saya ingin dia belajar dari kesalahannya. Tapi, saya juga ingin kamu tahu, Rian, bahwa kamu tidak sendirian. Saya percaya padamu, saya mendukungmu. Jangan biarkan orang lain meruntuhkan semangatmu." Pak Budi kemudian memberikan Rian file cadangan dari desain. Pak Budi kemudian memberikan Rian file cadangan dari desainnya. Ternyata, Pak Budi sudah mencadangkan semua pekerjaan Rian sejak lama, karena dia tahu Maya sedang mengincar Rian. Rian terharu. Dia tidak menyangka Pak Budi begitu peduli padanya. Dia merasa mendapatkan kekuatan baru, semangat baru. Dia bertekad untuk menyelesaikan proyek ini dengan sebaik mungkin untuk membuktikan pada semua orang, termasuk Maya, bahwa dia pantas berada di sini. Rian bekerja keras siang dan malam, tanpa kenal lelah. Dia dibantu oleh timnya yang solid, yang selalu mendukungnya. Akhirnya, proyek tersebut selesai tepat waktu, dan hasilnya sangat memuaskan. Klien sangat senang dengan desain Rian, dan mereka memberikan pujian setinggi langit. Nama Rian semakin melambung, dan dia mendapatkan promosi jabatan. Sementara itu, Maya merasa malu dan menyesal. Dia menyadari kesalahannya, dan dia meminta maaf pada Rian. Rian memaafkan Maya dengan tulus, dan dia menawarkan bantuan pada Maya untuk mengembangkan bakatnya. Rian dan Maya akhirnya menjadi teman baik. Mereka saling mendukung dan saling menginspirasi. Mereka belajar bahwa persaingan yang sehat dapat memacu kita untuk menjadi lebih baik, dan bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Kisah Rian adalah pengingat bagi kita semua bahwa kesuksesan tidak datang, bahwa akan selalu ada rintangan dan tantangan yang menghadang. Tapi, jika kita memiliki bakat, kerja keras, dan dukungan dari orang-orang yang kita cintai, kita dapat meraih mimpi kita setinggi langit. Dan yang terpenting, jangan pernah biarkan orang lain meruntuhkan semangat kita. Karena kita semua pantas bahagia. Setelah kesuksesan proyek besar itu, hubungan Rian dan Pak Budi menjadi semakin dekat. Bukan hanya sekadar hubungan atasan dan bawahan, tapi lebih dari itu. Ada sesuatu yang bersemi di antara mereka, sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Pak Budi sering mengajak Rian makan siang berdua, membicarakan tentang mimpi-mimpi mereka, tentang kehidupan di luar kantor. Rian merasa nyaman berada di dekat Pak Budi, dia merasa dihargai, didengarkan, dan dicintai. Suatu malam, setelah lembur mengerjakan proyek baru, Pak Budi mengantar Rian pulang. Di depan rumah Rian, Pak Budi berhenti, menatap Rian dengan tatapan yang dalam. "Rian," kata Pak Budi dengan suara lembut, saya menyukaimu. Bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai seorang wanita." Rian terkejut. Dia tidak menyangka Pak Budi memiliki perasaan yang sama dengannya. Dia juga menyukai Pak Budi, tapi dia takut untuk mengakuinya. Dia takut akan gosip kantor, takut akan pandangan orang lain. "Pak Budi, saya juga menyukai Bapak. Tapi, saya takut akan apa yang akan orang lain katakan." Pak Budi tersenyum, "Rian, jangan pedulikan apa kata orang lain. Yang penting adalah, apa yang kita rasakan. Saya tidak peduli dengan jabatan, dengan status, saya hanya ingin bersamamu." Pak Budi mendekat, meraih tangan Rian, dan menciumnya dengan lembut. Rian membalas ciuman Pak Budi, melupakan semua ketakutannya. Malam itu, suara di bawah cahaya bulan, Rian dan Pak Budi berjanji untuk saling mencintai dan saling menjaga. Mereka tahu, hubungan mereka tidak akan ada banyak rintangan dan tantangan yang harus mereka hadapi. Tapi, mereka yakin, cinta mereka akan mampu mengatasi segalanya. Keesokan harinya, Rian dan Pak Budi datang ke kantor dengan bergandengan tangan. Mereka tidak peduli dengan tatapan terkejut dan bisikan-bisikan sinis dari karyawan lain. Mereka hanya ingin menunjukkan pada dunia bahwa cinta mereka nyata. Beberapa karyawan mencibir mereka, mengatakan bahwa Rian hanya memanfaatkan Pak Budi untuk mendapatkan promosi jabatan. Tapi, banyak juga yang mendukung mereka, mengatakan bahwa mereka pantas bahagia. Rian dan Pak Budi tidak mempedulikan omongan orang lain. Mereka fokus pada pekerjaan mereka, dan mereka saling mendukung dalam setiap langkah. Mereka membuktikan pada semua orang bahwa cinta mereka tidak hanya sekadar nafsu, tapi juga didasari oleh rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang. Beberapa tahun kemudian, Rian dan Pak Budi menikah. Mereka membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Rian menjadi desainer grafis yang sukses, dan Pak Budi menjadi kepala agensi yang disegani. Mereka berdua membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengalahkan segala rintangan, dan bahwa kebahagiaan dapat ditemukan di tempat yang tidak terduga.